Nama lelaki itu Raffi. Umur 30-an, belum menikah. Ia belum lama tinggal di Kampung Sabrang, sebuah dusun kecil di daerah pegunungan di ujung barat Jawa Tengah. Sudah 1 tahun sejak ia memutuskan pindah ke sana, bukan karena pekerjaan, bukan karena keluarga, tapi karena keinginan untuk hidup mandiri. Ia ingin menjauh sejenak dari kota, dari orang tuanya yang terlalu protektif, dan dari hidup yang tak pernah memberi ruang untuk kesendirian. Desa itu tenang, dikelilingi hutan pinus, ladang singkong, dan suara jangkrik yang tak pernah putus tiap malam. Tempat yang pas untuk orang yang sedang mencari sunyi, mencari arti hidup, atau mungkin mencari dirinya sendiri. Raffi bukan orang penting. Ia hanya tukang servis alat elektronik keliling. Pagi hari ia naik motor bebek tuanya, membawa obeng dan alat solder, keliling dari rumah ke rumah. Kadang ia juga memperbaiki pompa air, kadang juga kulkas. Apa saja yang bisa ditangani, ia tangani. Rezekinya datang dari situ. Yang membuat Raffi sedikit berbeda dari kebanyakan warga lain adalah kesukaannya menyendiri. Ia jarang ikut kumpulan warga, lebih suka menghabiskan waktu sore sendirian di pinggir desa. Ia punya satu kebiasaan yang tak pernah ditinggalkan. Tiap sore, selepas maghrib, ia akan berjalan ke sebuah gardu bambu yang ada di pinggir hutan, dekat bekas jalan setapak lama yang kini jarang dilewati. Gardu itu kecil, cuma cukup untuk 2 orang duduk. Dari sana, ia bisa melihat langit senja, mendengar angin lewat sela-sela batang pinus, dan membiarkan pikirannya kosong. Raffi, kalau sering di sana sendirian, hati-hati ya, kata Pak Sumarno, ketua RT yang juga tetangga dekat. Hati-hati kenapa, Pak? Pak, ya pokoknya, soalnya kadang tidak semua yang melihatmu itu manusia. Raffi cuma tertawa kecil saat itu. Bukan karena tak percaya, tapi karena sudah terlalu biasa mendengar nasihat serupa. Warga desa memang masih memegang kepercayaan lama. Katanya, hutan pinus di sisi timur dusun itu dulunya bagian dari wilayah gaib, tempat makhluk halus bermukim. Tapi Raffi tak merasa terganggu. Baginya, tempat itu justru membawa ketenangan, lebih jujur daripada hiruk-pikuk kota yang penuh basa-basi. Suatu sore di pertengahan bulan Suro, saat kabut tipis turun lebih awal, Raffi duduk di gardu itu seperti biasa. Ia baru selesai servis TV milik Bu Wagini dan belum ingin pulang. Langit berwarna abu-abu tua, udara dingin menusuk. Lalu, entah sejak kapan, ada seseorang duduk di sampingnya. "Sudah lama di sini, Mas?" tanya suara itu pelan. Raffi terkejut, tapi tidak langsung takut. Ia menoleh. Seorang lelaki muda, kira-kira seumuran dirinya, berpakaian seperti santri. Baju koko putih bersih, sarung hitam, dan peci hitam mengilap. Wajahnya teduh, bersih, seperti orang-orang yang rajin wudhu. Belum terlalu lama. Sampaian dari mana?" tanya Raffi heran, karena tak melihat ada orang datang. Lelaki itu tersenyum. "Saya dari atas, sana," katanya, menunjuk ke arah jalur hutan yang menanjak. Jalur itu sebenarnya sudah tak digunakan sejak lama. Orang-orang menghindarinya karena konon tembus ke alas panggonan, sebuah area hutan yang dikeramatkan. "Oh, sendirian?" "Iya." "Ngapain kesini?" "Numpang duduk saja. Tempatnya tenang." Mereka lalu mengobrol. Aneh, tapi menyenangkan. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Ma'ruf. Katanya tinggal di kampung kecil yang ada di balik hutan. Raffi sempat berpikir ia dari dusun sebelah, tapi nama kampung yang disebut Karangmalang tak ada di peta ataupun dalam ingatannya. Ia bahkan belum pernah dengar nama itu. Namun, Raffi tak curiga. Ia justru merasa nyaman. Ma'ruf sopan,
tak banyak bicara, tapi tiap kalimatnya terasa dalam. Ia bercerita sedikit tentang rumahnya, tentang sawah yang tak pernah kering airnya, tentang masjid kecil yang selalu penuh jamaah. "Enak ya, hidup di tempat kayak gitu," kata Raffi. Ma'ruf hanya tersenyum. Sejak malam itu, mereka sering bertemu. Hampir tiap sore, Raffi duduk di gardu, dan tak lama kemudian Ma'ruf datang. Tak pernah bawa motor, tak pernah terdengar langkah kaki, tapi Ma'ruf selalu muncul tiba-tiba, lalu duduk dan menemani ngobrol. Obrolan mereka semakin dalam, kadang soal hidup, kadang soal agama, kadang cuma soal hujan yang tak turun-turun. Kadang Ma'ruf membawa buah-buahan aneh, bentuknya mirip jambu air, tapi lebih besar dan berwarna kebiruan. Raffi pernah mencoba satu. Rasanya manis, segar, tapi setelah itu ia seperti ngantuk luar biasa. Saat bangun, hari sudah hampir subuh. Ia masih di gardu, dan Ma'ruf tak terlihat. "Buah apa itu, Ruf?" tanya Raffi lain waktu. "Cuma buah dari kebun belakang," jawabnya singkat. Lama-lama, hubungan mereka makin akrab. Tapi tak satu pun orang di desa yang tahu soal Ma'ruf. Raffi pernah coba cari tahu. Ia tanya ke Pak Dukuh, ke warga tua, bahkan ke teman-temannya yang suka belusukan. Tak ada yang tahu kampung bernama Karangmalang di seberang hutan. "Jangan-jangan kamu itu ngobrol sama jin?" tanya Seno, temannya sambil tertawa. "Jin kok ngajak ngaji?" jawab Raffi. "Loh, justru kalau jin muslim, ya ngajinya malah pinter." Malam itu, Raffi tak bisa tidur. Ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Ma'ruf? Kenapa tiap sore bisa muncul begitu saja? Dan kenapa, meskipun terasa aneh, Raffi selalu merasa tentram tiap kali bersamanya? Pagi hari berikutnya, Raffi coba nekat. Ia berangkat lebih awal ke gardu. Langit masih berkabut. Ia tak duduk, tapi berdiri, menatap jalan setapak ke arah hutan. Lalu, untuk pertama kalinya, ia melihat Ma'ruf datang benar-benar dari dalam kabut, seperti bayangan yang menjadi nyata. "Masih penasaran?" tanya Ma'ruf tanpa Raffi membuka mulut. "Kamu bukan orang biasa ya?" Ma'ruf menatap lembut. "Kalau aku bukan manusia seperti kamu, tapi niatku baik, apa itu masalah?" Sejak pagi itu, ketika Ma'ruf muncul dari balik kabut dan mengakui bahwa dirinya bukan manusia biasa, Raffi mulai memandang semua hal dengan lebih hati-hati. Ia masih bertemu dengan Ma'ruf di gardu setiap sore, tapi kini obrolan mereka lebih banyak soal hal-hal batin, tentang ketenangan, keikhlasan, dan kebijaksanaan hidup. Raffi merasa seperti sedang belajar, bukan sekadar berteman. Namun, rasa penasaran manusia memang tak bisa ditekan begitu saja. Suatu malam, selepas Isya, Raffi memberanikan diri bertanya, "Ruf, tempatmu itu, Karangmalang, bisa aku datangi enggak?" Ma'ruf tidak langsung menjawab. Ia menatap ke arah hutan, lama, sebelum berkata pelan, "Kalau hanya untuk tahu dan tidak bermaksud buruk, mungkin saja. Tapi kamu tidak akan menemukannya dengan cara biasa." "Aku cuman pengen tahu, bukan buat macam-macam." Ma'ruf tersenyum, lalu mengangguk. "Nanti, kalau waktunya pas, aku ajak." Hari-hari berikutnya berjalan biasa, tapi Raffi mulai mengalami hal-hal kecil yang ganjil. Ia jadi lebih sering terbangun malam-malam, tanpa sebab jelas. Pernah sekali, saat lewat tengah malam, ia mendengar suara adzan pelan. Bukan dari surau kampungnya, tapi dari arah hutan. Suaranya syahdu, jernih, seakan datang dari langit. Pagi harinya, ia bertanya ke Pak Takmir, penjaga surau, "Pak, semalam ada adzan tengah malam ya?"
Ya ndak ada le, jam 2 aku masih melek, ndak dengar apa-apa. Atau pernah juga, saat hujan deras mengguyur desa dan semua orang memilih diam di rumah, Raffi tetap pergi ke gardu. Ia kira Ma'ruf tak akan datang. Tapi ternyata Ma'ruf muncul seperti biasa. Baju koko dan sarungnya sama sekali tidak basah. Padahal tak ada payung, tak ada jas hujan. Raffi melihat itu semua. Dan untuk alasan yang ia sendiri tak mengerti, ia tidak takut. Suatu sore, Ma'ruf membawa sesuatu, sebuah buku kecil, sampulnya lusuh, seperti mushaf tua. Ia meletakkannya di pangkuan Raffi. Ini hadiah, bacalah kalau kamu ingin lebih dekat dengan ketenangan, katanya singkat. Raffi membuka isinya. Di dalamnya ada ayat-ayat pendek dan doa-doa harian, namun ditulis dalam huruf Arab pegon, huruf Arab dengan bahasa Jawa. Tulisannya rapi sekali, tinta hitamnya seperti baru dikeringkan. Aku boleh bawa ini pulang? Tanya Raffi. Boleh, tapi jangan disimpan sembarangan, dan jangan dibuka sembarangan. Raffi mengangguk, meski belum sepenuhnya paham. Malam itu, ia menaruh buku kecil itu di meja dekat ranjang, lalu tidur seperti biasa. Namun tepat pukul 2 dini hari, ia terbangun. Kamarnya gelap, tapi samar-samar ada cahaya biru kehijauan menyala lembut dari arah buku itu. Seperti cahaya kunang-kunang, tapi lebih tenang. Bukan menakutkan, justru memberi rasa sejuk. Ia tak berani menyentuh buku itu malam-malam. Ia hanya menatap dan duduk diam, mendengar hujan pelan di luar jendela, dan entah kenapa air mata mengalir dari ujung matanya. Bukan karena sedih, tapi seperti merasa disentuh sesuatu yang sangat halus, sangat dalam. Keesokan harinya, Raffi mencoba bercerita ke Pak Karta, sesepuh kampung yang dikenal alim. Lelaki tua itu menyimak dengan wajah serius. Kamu yakin dia tidak mengajakmu dalam ikatan apa-apa? Tidak, Pak. Kami cuma ngobrol. Tidak pernah ada janji atau permintaan aneh. Pak Karta diam, lalu mengelus janggutnya. Kalau memang begitu, mungkin kamu sedang didatangi golongan jin yang baik. Jin muslim, seperti manusia, juga ada yang mengabdi. Mereka tidak akan merugikan jika kamu tidak mengusik. Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak? Jaga niatmu. Jangan sombong. Jangan mencari tahu lebih dari seharusnya. Kadang, terlalu ingin tahu bisa membuka pintu yang mestinya tertutup. Tapi, manusia tetaplah manusia. Semakin diperingatkan, semakin besar rasa ingin tahunya. Beberapa hari kemudian, saat senja mulai turun, Ma'ruf datang lebih awal. Ia berdiri, bukan duduk seperti biasanya. Ayo, kalau kamu masih ingin lihat Karang Malang. Raffi berdiri, ragu. Sekarang? Sekarang. Tapi, kalau kamu siap. Raffi tak berpikir panjang. Ia mengangguk. Mereka mulai berjalan, melewati jalan setapak ke dalam hutan. Jalur itu sebenarnya sudah tertutup semak, tapi entah kenapa malam itu terasa terang. Bukan karena bulan, bukan karena lampu. Cahaya sejuk seperti kabut biru menghias jalan mereka. Raffi berjalan di belakang Ma'ruf. Tanpa sadar, ia mulai mendengar suara-suara, gemericik air, kokok ayam, anak kecil mengaji. Padahal mereka jelas-jelas berada di tengah hutan pinus. Tiba-tiba, pohon-pohon di sekeliling mereka lenyap, digantikan oleh jalan tanah yang bersih. Di kiri kanannya berdiri rumah-rumah kayu panggung yang berjajar rapi. Lampu-lampu kecil berwarna kuning redup menyala di depan tiap rumah. Di kejauhan,
menara Masjid Mungil menjulang dengan suara azan yang sangat indah, seperti datang dari hati sendiri. Karangmalang bukan seperti kampung biasa. Ia seperti dilukis oleh ketenangan. "Ini kampungku," kata Ma'ruf pelan. Raffi tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di gerbang alam lain, tempat yang tak pernah ada di peta, tapi terasa lebih nyata dari segala yang pernah ia kenal. Langkah kaki Raffi terasa ringan saat memasuki Karangmalang. Entah kenapa, tubuhnya seperti kehilangan beban. Ia tak merasa lapar, tak haus, bahkan rasa lelah dari perjalanan barusan seolah menguap. Udara di kampung itu lembut, sejuk seperti pagi di pegunungan. Meski hari sebenarnya sudah malam, Ma'ruf menuntunnya melewati jalan tanah yang bersih. Rumah-rumah di kiri kanan tampak kuno, tapi sangat terawat, seperti rumah-rumah zaman dulu di desa yang belum terjamah listrik. Namun anehnya, tiap rumah memancarkan cahaya hangat dari dalam. Tak ada lampu, tapi terang. Tak menyilaukan, tapi membuat betah memandang. "Semua warga di sini tinggal dengan tenang," kata Ma'ruf pelan. "Apakah semuanya seperti kamu?" Ma'ruf mengangguk. "Ya, tapi tidak semua bersedia berinteraksi dengan manusia. Banyak yang memilih hidup di balik tabir." Raffi berjalan melewati sekelompok anak kecil yang sedang mengaji. Suara mereka pelan, tertib, dengan bacaan yang sangat fasih. Anak-anak itu memakai pakaian serba putih. Saat mereka menoleh ke arah Raffi, semua tersenyum, ramah, tapi pandangan matanya dalam sekali, seolah bukan anak-anak biasa. Ma'ruf lalu mengajak Raffi duduk di sebuah balai bambu di tengah taman kecil. Di sana ada kolam bundar yang airnya bening, jernih sekali, sampai dasar batu-batunya terlihat jelas. Ikan-ikan kecil berenang tanpa suara, dan di sekelilingnya tumbuh bunga berwarna keunguan yang belum pernah Raffi lihat sebelumnya. "Tempat ini damai sekali," ujar Raffi setengah berbisik, "karena semua yang tinggal di sini menjaga niatnya." Jawab Ma'ruf, "Tak ada dengki, tak ada sombong, tak ada pamrih." Mereka duduk lama di sana. Waktu seakan melambat. Raffi merasa nyaman, bahkan sempat berpikir, bagaimana kalau ia bisa tinggal di sini selamanya. Namun Ma'ruf seperti bisa membaca pikirannya. "Tempat ini bukan untuk manusia," katanya dengan nada lembut. "Kalau kamu di sini terlalu lama, jiwamu bisa lupa jalan pulang." Raffi tersadar. Ia mengangguk pelan, lalu menunduk. "Aku cuma belum pernah merasa setenang ini." Ma'ruf tersenyum. "Karena kamu membawanya dalam hatimu, bukan dari tempat ini." Perjalanan pulang terasa lebih cepat. Raffi hanya sempat menutup mata sebentar, dan tahu-tahu sudah kembali ke gardu bambu di pinggir hutan. Kabut sudah menghilang. Suara jangkrik kembali terdengar, jauh dari kesan Karangmalang yang hening. "Jangan ceritakan semuanya ke orang," kata Ma'ruf sebelum berpamitan. Raffi mengangguk. "Kalaupun cerita, cukupkan sebagai pelajaran, bukan bahan pamer." Raffi pulang malam itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tidur nyenyak, dan saat bangun, tubuhnya terasa lebih ringan. Hari-hari berikutnya, ia kembali bekerja seperti biasa, memperbaiki setrika, amplifier, dan rice cooker. Tapi ada yang berubah dalam dirinya. Ia jadi lebih sabar, lebih tenang, dan lebih lembut. Bu Wagini sampai bilang, "Kamu sekarang ndak mudah marah kayak dulu, Vi. Biasanya waktu menyolder kabel aja sambil ngedumel." Namun perubahan itu juga menimbulkan tanya.
Banyak warga mulai bertanya-tanya kenapa Raffi sering menyendiri, sering terlihat bicara sendiri di gardu, dan kadang pulang larut malam dengan wajah berbinar. Jangan-jangan pacaran sama Wewe, canda Seno, temannya. Raffi tertawa, tapi tak menanggapi lebih jauh. Ia tahu kata-katanya tidak akan dimengerti oleh mereka yang belum melihat apa yang ia lihat. Tapi kejanggalan-kejanggalan kecil mulai muncul. Suatu sore, saat Raffi duduk sendiri di gardu, seorang anak kecil tiba-tiba muncul dari arah hutan. Ia berdiri di dekat Raffi, diam saja. Bajunya putih bersih, seperti anak-anak yang ia lihat di Karang Malang. Tapi wajahnya berbeda. Ada sorot mata yang tajam, penuh pengamatan. "Kamu temannya Ma'ruf?" tanya anak itu tanpa memperkenalkan diri. "Iya, kamu siapa?" "Aku cuma disuruh melihat, jangan terlalu dekat." Lalu anak itu berjalan kembali ke arah hutan, hilang tanpa suara. Raffi merinding, bukan karena takut, tapi karena ia sadar di balik damainya Karang Malang ada batas yang tidak boleh dilewati. Ia hanya tamu, dan tak semua penghuni kampung itu senang akan kehadirannya. Malam harinya, Raffi bermimpi aneh. Ia berdiri di tengah sawah yang luas, dikelilingi kabut. Di depannya berdiri seseorang bercahaya, samar, tapi wajahnya seperti dirinya sendiri. "Apa yang kamu cari, Raffi?" tanya sosok itu. "Aku ingin tenang." Tenang bukan dari tempat asing, tapi dari dalam hatimu sendiri. Lalu ia terbangun dengan jantung berdebar dan peluh dingin membasahi kening. Sejak itu, ia mulai berpikir ulang, apakah selama ini ia mendekati Karang Malang karena ingin belajar atau karena ingin lari dari dunia nyata. Suatu malam, saat hujan deras turun, Ma'ruf datang ke gardu seperti biasa. Tapi malam itu, ia terlihat berbeda. Raut wajahnya lebih serius, suaranya lebih berat. "Kamu tidak boleh sering ke Karang Malang lagi, Vi." Raffi terkejut. "Kenapa?" "Ada yang mulai merasa keberadaanmu terlalu dekat. Kamu hanya manusia. Tempat itu bukan untukmu." Raffi diam, lalu bertanya pelan, "Kalau begitu, apa aku harus berhenti berteman denganmu?" Ma'ruf menatapnya dalam. "Pertemanan kita tidak tergantung tempat. Jika hatimu lurus, kita tetap bersaudara." Hening. Lalu Ma'ruf berdiri. "Ini mungkin pertemuan kita yang terakhir di dunia tempat ini." Angin mendesir pelan, hujan mulai mereda. Raffi hanya bisa menatap bayangan sahabatnya itu, perlahan memudar ke dalam kabut, tak meninggalkan jejak apapun. Sudah hampir sebulan Raffi tak melihat Ma'ruf lagi. Tak ada kabut aneh, tak ada suara azan dari hutan, dan tak ada anak kecil misterius yang lewat. Gardu pinggir hutan tempat mereka biasa duduk pun terasa biasa saja. Suara jangkrik tetap ramai, angin tetap lewat, tapi rasanya seperti ada sesuatu yang hilang dari udara. Raffi mencoba mengisi hari-harinya dengan kesibukan. Ia lebih rajin ke masjid, lebih sering membantu tetangga, dan mulai membiasakan diri membaca kitab kecil yang pernah diberi Ma'ruf. Tapi dalam diam, ia merindukan pertemuan itu, bukan karena hal mistisnya, tapi karena ketenangan yang dulu sempat ia rasakan sepenuhnya. Hingga suatu malam, saat langit mendung dan angin bertiup kencang dari arah timur, mimpi itu datang lagi. Ia berada di Karang Malang, tapi kali ini tidak tenang. Udara panas, langit memerah. Rumah-rumah di kampung itu tampak seperti bergetar, dan suara anak-anak mengaji terdengar seperti gema yang pecah
di tengah malam. Di tengah kampung berdiri sosok tinggi berjubah putih dengan wajah tak terlihat. Sosok itu menghadap Raffi dan berkata dengan suara yang dalam, "Kalau kamu tak bisa menjaga batas, maka kebaikan bisa menjadi celah." Raffi terbangun dengan tubuh berkeringat. Jam menunjukkan pukul 3:10 dini hari. Di luar terdengar suara dedaunan yang seolah terhempas ke tanah. Tapi anehnya, tidak ada angin. Ia berdiri, melangkah keluar rumah. Udara dingin, tapi langit bersih. Di kejauhan, samar-samar, ia melihat cahaya kecil dari arah hutan. Bukan obor, bukan senter. Lebih seperti cahaya yang berdenyut pelan, hidup. Entah kenapa, kakinya melangkah sendiri. Ia menyusuri jalan setapak, melewati ladang singkong dan semak berduri. Semakin dekat ke arah gardu, cahaya itu makin terang. Dan di sana berdiri seseorang, Ma'ruf, tapi ia berbeda. Jubahnya kali ini panjang dan berpendar cahaya. Wajahnya tetap teduh, tapi lebih dalam, seolah tak lagi sekadar sosok dari Karang Malang. "Kenapa kamu kesini, Vi?" tanyanya. "Tenang, aku tak tahu, tapi aku merasa dipanggil." Ma'ruf mengangguk pelan. "Malam ini, tabirnya tipis. Kamu akan melihat apa yang sebenarnya terjadi." Lalu Ma'ruf membalikan badan, dan seketika pemandangan di sekeliling mereka berubah. Gardu bambu lenyap, jalan setapak pun hilang. Mereka berdiri di dataran luas penuh cahaya lembut. Langit seperti perak cair, dan suara-suara dari segala arah bergema seperti lantunan doa. Tapi di tengah keindahan itu, Raffi melihat sesuatu. Bayangan hitam di kejauhan, bergerak pelan namun pasti, mendekat ke arah mereka. "Siapa itu?" tanya Raffi. "Bayangan dari niat buruk manusia, bukan dari kami," jawab Ma'ruf. "Tempat ini hanya bisa terguncang jika manusia membawa gelisah ke dalamnya." Bayangan itu makin dekat, dan Raffi melihat itu adalah dirinya sendiri, tapi dalam wujud yang penuh amarah, ketamakan, dan iri. Sosok itu menatap Raffi dengan mata merah. "Jangan percaya mereka," kata sosok itu. "Mereka hanya ilusi. Dunia mereka bukan untukmu. Ambil saja apa yang bisa engkau ambil dari mereka." Raffi menggigil. Ma'ruf berdiri di sampingnya, tenang, tidak bergerak. "Semua manusia memiliki bayangan itu dalam dirinya," bisik Ma'ruf. Pertanyaannya, apakah kamu tunduk pada bayanganmu atau menerimanya lalu memaafkannya? Raffi menutup mata. Dalam hatinya, ia membaca doa lembut, pelan, dari apa yang pernah ia pelajari saat kecil dulu. Kalimat-kalimat pendek yang menenangkan batin. Saat ia membuka mata, bayangan itu telah menghilang. Di sekelilingnya hanya ada sinar lembut dan keheningan. Ma'ruf tersenyum. "Kamu sudah melewati ujian malam ini." Raffi menunduk, tubuhnya lemas. Ia seperti baru saja berlari jauh, padahal tidak bergerak sedikit pun. "Mulai besok, kamu tak perlu ke Karang Malang lagi," lanjut Ma'ruf. "Karena apa yang perlu kamu cari, sudah kamu temukan di dalam dirimu sendiri." Raffi mengangguk perlahan. Dalam dada ada sesuatu yang tak bisa diungkap dengan kata-kata. Bukan kesedihan, bukan kegembiraan, tapi penerimaan. Lalu semuanya memudar, cahaya menghilang, suara lenyap, dan Raffi terbangun. Di gardu bambu, seorang diri. Udara subuh mulai turun. Dari kejauhan, ayam jantan mulai berkokok. Keesokan harinya, Raffi
tidak ke gardu. Ia bangun pagi-pagi, membersihkan halaman, menyapa tetangga, dan membantu Pak RT memperbaiki toa masjid yang rusak. Ia lebih tenang, lebih ringan. "Raffi sekarang lebih enak diajak ngobrol ya," kata Pak Sumarno. Tidak seperti dulu-dulu, suka marah apalagi kalau alat soldernya rusak. Raffi hanya tertawa. Ia tahu hidupnya tidak akan sama seperti dulu. Bukan karena ia pernah bertemu makhluk dari alam lain, tapi karena ia sudah melihat dirinya sendiri yang paling dalam. Dan sejak malam itu, Raffi tidak pernah lagi melihat Ma'ruf, tapi ia tahu sahabatnya itu masih ada. Di antara kabut pagi, di sela doa malam, dan di hatinya yang kini lebih damai. Sudah lewat 3 minggu sejak malam aneh itu. Malam ketika Raffi berhadapan dengan bayangannya sendiri, dan Ma'ruf terakhir kali muncul dalam wujud yang tak biasa. Sejak saat itu, hidup Raffi berubah, bukan secara ajaib, tapi perlahan dan nyata. Ia tak lagi ke gardu bambu. Tempat itu kini dibiarkannya sunyi. Bahkan ketika kabut turun dan suara angin dari arah hutan terdengar seperti bisikan-bisikan lama, Raffi hanya menatapnya dari kejauhan. Tidak dengan rasa takut, tapi dengan penghormatan. Buku kecil dari Ma'ruf masih ia simpan. Ia mulai membacanya tiap pagi setelah subuh di teras rumahnya yang sederhana. Beberapa tetangga melihat itu, dan lambat laun ada yang ikut nimbrung. Dari awalnya sekadar duduk, jadi ngobrol, lalu berkembang menjadi semacam ngaji kecil-kecilan yang tanpa sengaja terbentuk. "Vi, kalau tiap pagi kayak gini, rasanya rumahmu adem ya," ujar Pak Minto, tetangga yang biasanya cerewet. "Ya mungkin karena suara kita pelan-pelan, Pak. Jadi ndak ganggu ayam," canda Raffi. Mereka tertawa, tapi dalam hati Raffi tahu kehadiran Ma'ruf telah menanam sesuatu dalam dirinya, sebuah benih kedamaian yang kini mulai tumbuh dan menyebar ke sekelilingnya. Namun, tidak semua orang langsung percaya pada perubahan itu. Ada juga yang mulai bertanya-tanya, "Raffi, sekarang kok seperti kiai kecil ya?" Celetuk Bu Darsih suatu sore di warung. Bicaranya pelan, senyumnya manis, tidak pernah berkata kasar lagi. "Loh, memangnya kiai harus berkata kasar, Bu?" sahut Udin, pedagang ayam. "Jangan-jangan dia ikut aliran aneh." Raffi mendengar itu tapi tak menganggap serius. Ia sadar manusia lebih cepat curiga ketimbang memahami. Jadi ia memilih tetap hidup biasa, memperbaiki setrika, menambal kabel, dan bantu warga pas listrik mati. Tapi diam-diam, ia mulai sering menuliskan pengalaman dan pikirannya di buku kecil lain, semacam catatan pribadi. Kadang tulisannya hanya satu kalimat, seperti, "Ketenangan itu bukan tidak punya masalah, tapi tahu di mana harus berdiri," atau "Rindu yang paling dalam adalah rindu pada versi terbaik diri sendiri." Catatan itu tidak ia tunjukkan ke siapa-siapa, tapi suatu hari Pak Lurah datang ke rumah. "Vi, aku dengar dari Pak Karta, kamu punya pengalaman aneh di hutan." "Sedikit, Pak, tapi bukan yang aneh-aneh," jawab Raffi singkat. "Katanya kamu ketemu orang dari kampung lain yang bukan manusia?" Raffi terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Iya, Pak, tapi mereka tidak jahat, bahkan lebih baik dari banyak manusia." Pak Lurah menatapnya lama, lalu tersenyum. "Kamu hati-hati, kadang yang baik itu bisa bikin iri yang tak mengerti. Jangan semua kamu ceritakan." "Siap, Pak." Sejak percakapan itu Raffi semakin yakin cerita tentang Karangmalang dan Ma'ruf bukan untuk dibagikan sembarangan. Bukan karena takut, tapi karena tidak semua orang siap menerima sesuatu yang tak kasat mata. Namun
kehidupan terus berjalan. Hari-hari Raffi makin terisi. Ia mulai diajak mengisi kultum di musola kecil, bukan karena dianggap ustadz, tapi karena tutur katanya enak didengar. Orang-orang bilang, Raffi kalau bicara sejuk kayak angin sore sebelum hujan. Ada juga beberapa pemuda yang kini sering main ke rumahnya. Mereka duduk di teras, minum teh, dan kadang bertanya soal banyak hal. Soal hidup, soal jalan yang benar, dan soal rasa gelisah yang tak tahu sebabnya. Raffi tak pernah menggurui. Ia cuma bercerita pelan tentang dirinya dulu yang pemarah, yang keras kepala, yang suka menyendiri. Lalu perlahan berubah, bukan karena orang lain, tapi karena bertemu seseorang yang membuatnya ingin jadi lebih tenang. Mas Ma'ruf itu guru sampeyan ya? Tanya Arul, pemuda kampung. Suatu malam, Raffi mengangguk. Guru dan sahabat, meski sekarang sudah tak bisa dijumpai. Kok bisa begitu? Karena beliau bukan dari dunia kita. Arul terdiam. Matanya menatap langit, seolah mencoba membayangkan dunia lain yang dimaksud. Malam-malam berikutnya, kadang Raffi bermimpi Karangmalang. Tapi tak lagi melihat kampung itu secara utuh, hanya samar. Kadang terdengar suara air, kadang terdengar azan sayup. Kadang hanya ada cahaya putih menyala dari kejauhan. Pernah suatu malam, ia mimpi duduk di balai bambu yang dulu, dan suara Ma'ruf terdengar, walau sosoknya tak terlihat. Ingat Raffi, yang kamu temui bukan akhir, tapi permulaan. Mulailah menjadi cahaya bagi yang gelap, bukan menghindari mereka. Raffi bangun pagi itu dengan hati tenang, meski mata masih basah oleh air yang mengalir tanpa ia sadari. Satu-satunya tanda nyata yang tertinggal dari pertemuannya dengan Karangmalang adalah kitab kecil itu. Sampulnya mulai kusam, tapi tulisan di dalamnya masih bersih. Ia menyimpannya dalam kotak kayu di dalam lemari, dan hanya dibuka ketika benar-benar butuh ketenangan. Kadang saat sedang sendiri, Raffi membuka halaman tertentu, dan huruf-hurufnya terasa hidup, menyentuh batinnya dengan tenang, seperti suara sahabat lama yang membisikkan nasihat tanpa memaksa. Dan di saat-saat seperti itu, Raffi tahu Ma'ruf belum pergi. Ia hanya berpindah tempat dari gardu bambu di pinggir hutan ke dalam dada orang yang pernah ia temani. Tahun berganti, gardu bambu yang dulu jadi tempat pertemuan Raffi dan Ma'ruf kini mulai rapuh. Bilah bambunya menghitam, bagian atapnya merunduk. Angin dan hujan memang tak pilih kasih. Bahkan tempat sakral pun akan usang bila ditinggalkan waktu. Tapi Raffi tak pernah membiarkannya roboh. Sekali dalam seminggu, ia datang ke sana, membersihkan daun-daun kering, memperbaiki ikatan bambu dengan tali ijuk, dan kadang duduk sebentar, memejamkan mata. Bukan untuk menunggu Ma'ruf, bukan untuk bernostalgia, tapi untuk mengingat betapa sedikit waktu yang dibutuhkan untuk mengubah arah hidup asal hati benar-benar terbuka. Raffi kini hidup lebih sederhana dari sebelumnya. Ia menolak tawaran pekerjaan besar dari kota. Ia tetap memperbaiki alat rumah tangga warga, tetap menjadi teman ngobrol bagi anak-anak muda yang galau soal hidup, dan tetap menjadi Raffi yang dulu. Hanya saja lebih tenang, lebih hadir, lebih ringan. Di kampung Sabrang, orang-orang kini menyapanya dengan hormat. Pak Raffi, minta tolong pasang kabel toa ya. Vi, nanti malam mengisi kultum lagi di musala. Mas Raffi, ngajarin aku baca pegondong. Tak ada yang menyebutnya kiai, tak ada yang menganggapnya orang pintar, tapi kehadirannya selalu dicari ketika warga bingung, gelisah, atau ingin berbagi cerita. Dan bagi Raffi,
Itu cukup. Ia tak ingin dikenal karena pernah bertemu jin. Ia hanya ingin dikenang sebagai orang yang mau mendengarkan.